guys, sekarang kita akan berangkat ke suatu tempat. Tapi terlebih dahulu kita singgah di sebuah kabupaten paling barat dari Pulau Bali buat beli tiket online. Mau tahu nggak kemana kita? Kalau misalnya lo pengen tahu, ikutin aja keseruan jalan-jalan si RG kali ini featuring The Family. Oke guys, yuk kita coba lihat cara bertransaksi tiket online di pelabuhan. Pertama lo mesti serahin KTP lo ya. Sekarang lo nggak perlu lagi beli tiket di dekat pelabuhan karena itu akan bikin tambah kemacetan. Jadi lo mesti pesan tiket online-nya itu 2 km sebelum menuju pelabuhan. Ya kan gitu ya Mbak ya? Kasih. Oke, makasih ya Mbak ya. Nah guys, coba lihat guys, dalam perjalanan kita nggak bosan-bosan amat sebelum naik ke atas kapal. Jadi kita liatin nih motor-motor mewah, walaupun nggak mampu beli, yang penting cukup mengagumi aja. Bagus nggak motornya? Bagus banget. Pengen punya? Pengen. Tapi duitnya yang nggak kesampaian guys. Nah, sedikit info, ini sudah sekitar pukul 10:30. Itu ternyata di pelabuhan masih sangat sibuk dan padat men. Jadi semua pada berebut mau masuk ke kapal. Ini kapal kita guys. Ntar lagi kita naik dan kita terpisah sama Harley kesayangan itu. Oke, sebelum naik kapal ingat tunjukin tiket lo. Nah guys, ini kali pertama kita di Family berlibur menggunakan kapal laut lewat pelabuhan Gilimanuk. Seru gak? Seru banget. Nanti saksikan ya keseruan kita. Pokoknya pantengin kemana kita akan pergi. Oke guys, kapal kita itu terdiri dari double deck ya. Tapi di upper decknya itu adanya kayak tempat teras nongkrong santai-santai gitu, tapi terbuka. Jadi nanti kalau hujan bahaya, basah. Dan kita pilih deck yang ada sofanya. Jadi biar bisa istirahat. Soalnya habis ini langsung lanjut perjalanan, masih 100 km lagi men. Ini dia. Tada. Bagus kan? Nah, ini dia. Anak-anak dan anggota si RG katrok banget. Bingung milih tempat duduk padahal di mana aja bisa guys. Oke, selamat malam sobat crazy sekalian. Gue mau berbagi info sedikit. Gue review mengenai kapal feri yang gue pakai menuju ke Pulau Jawa. Jadi kapal ini memiliki 2 deck ya. Jadi deck pertamanya itu deck penumpang. Dia terbagi menjadi 2 kelas. Dengan tiket seharga Rp257.000, kita akan menunggu di kapal selama kurang lebih 45 menit menuju ke Ketapang. Kapal ini telah memiliki fasilitas keamanan yang cukup baik, tersedia pelampung di kanan kiri bagian kapal dan juga apar pada titik-titik tertentu. Tidak terbiasa duduk di dalam ruangan, kamu bisa menunggu di luar, tersedia kantin di sana dan juga musola. Terus ruang tunggu penumpangnya bagaimana? Yuk, mari kita simak. Ruangannya cukup luas, jadi ada sofanya dan juga tersedia life jacket di dalam lemari untuk berjaga-jaga. Dan sudah tersedia kotak P3K juga di ruangan ini. Toiletnya sendiri lumayan lah guys. Jadi bersih sih ya. Lihat nih. Mana ya, kelihatan nggak sih? Tuh, bersih banget toiletnya. Kalau agak sempit ya tapi lumayan lah. Kalau jongkok lo masih mumpuni buat BAB. Oke guys, lihat nih, rambut gue udah merdeka banget terus ketiup anginnya tadi. Ntar lagi kita sudah tiba di pelabuhan Ketapang. Jadi kita mau siap-siap turun, oke? Biar nggak berebut juga. Oke, karena kita sudah mau
sampai di pelabuhan. Jadi kita masuk kembali ke dalam kendaraan masing-masing. See you again. 12 o'clock midnight. Oke guys, saat ini maps gue sedang menunjukkan berada di kawasan Situbondo. Ini masih lagi jauh banget guys, kurang lebih lagi 200 km menuju ke Malang. Itu nanti kita akan dijemput di sana untuk lanjut tur berikutnya. Oke, ntar kita sambung-sambung lagi videonya ya guys ya. Lihat suasana subuh-subuh gini, kita non-stop naik mobil, ini gila banget, nggak berhenti-berhenti guys. 7 hours later. Yuk guys, kita sudah pagi sekarang. Ini ada di sekitar daerah Pasuruan, di rest area jalan tol. Ini kita lagi kebingungan banget. Jadi tadi kita masuk tol, terus habis itu budgetnya kurangan. Nggak tahu sekarang mau top up di mana. Semuanya tutup. Rencananya sih pingin ke Indomaret yang di sebelah sana ya guys ya. Tapi Indomaretnya harus nyebrang. Terus kayaknya riskan kalau kita nyebrang sana. Dan satu lagi, tadi kita dapat masalah waktu naik mobil, itu nggak sengaja mobilnya itu kena gundukan, terus akhirnya lepas. Tapi tenang aja, Crazy Rich Gembel selalu punya solusi. Cara gembel buat benerin mobil. Ini lihat nih guys. Nah, itu dia guys. Jadi kap mobil bawahnya ini copot tadi, terus kita perbaikin pakai plastik ikatnya karena nggak ada tali rafia sama sekali. Ada aja. Makanya buat lo kalau ngelakuin perjalanan jauh, hati-hati dalam berkendara, oke, supaya selalu aman dan nggak ada masalah. Kalau kayak gini susah banget emang guys. Guys, gue sama Dita ini kita mau cari toilet dulu. Dan lumayan toilet di rest area ini lokasinya berjauhan banget. Jadi di sana tempat para supir bus dan juga truk istirahat. Toiletnya tuh ada di sana guys. Gue lihat ini. Nah, di sebelah sana jauh sekali. Ntar gue review deh. Di rest area di tol ini cukup lengkap fasilitasnya. Ada masjidnya, terus juga ada tamannya untuk beristirahat anak-anak bermain di sini. Juga Alpha Express, ada Indomaret Point, ada food court juga. Di sini punya CFC loh guys. Yang paling penting itu dia guys, ada toilet gratis. Saking banyaknya mungkin ya orang yang istirahat di rest area ini, jadi toiletnya tuh disediakan banyak banget. Samping itu memang ada toilet yang khusus milik dari rest area ini. Misalnya saja ini dia guys, gue ambil sampel di rest area toilet untuk prianya, bagus banget. Nah, ini toilet prianya gratis guys. Fasilitasnya lengkap, wastafelnya bersih, bagus. Kemudian urinoirnya banyak. Terus masing-masing ruangan juga ada fasilitas toilet duduknya. Halo guys, itu tadi mengenai toilet laki-laki masih di rest area yang sama. Di sini juga tersedia banyak sekali wastafel untuk hanya sekedar cuci muka saja. Baik cewek maupun cowok itu juga digunakan. Yang keren sih guys. Rest area ini juga punya toilet buat penyandang cacat. Itu mungkin. Akhirnya seperti ini kurang lebih. Jadi ada toilet di lukanya, wastafel dan juga pegangannya yang paling penting karena orang tua bisa terpleset begitu aja. Keren nggak sih? Terima kasih ya pemerintah. A few inches later. So guys, di belakang gue itu sudah ada pemandangan Gunung Mahameru, Semeru. Jadi kita sekarang sudah ada di kawasan Malang, tepatnya di Jalan Tol Pandaan. Kira-kira sudah tahu kita akan pergi kemana? Oke, tetap akan gue rahasiakan sampai pada waktunya. Sobat Crazy sekalian, setelah kita keluar dari jalan tol, kita singgah dahulu di Kabupaten Malang untuk melakukan penyewaan mobil Jeep.
sebagai pengganti mobil kita yang rusak dalam perjalanan tadi. Untuk penyewaannya membutuhkan biaya sebesar Rp1.600.000 dengan area penjemputan di daerah Kota Malang. Nah, dengan clue tersebut kira-kira Sobat Crazy sekalian sudah tahu tidak kemana tujuan kita pergi? Setia terus ya bersama si RG Live Adventure. Oke guys, akhirnya kita sudah ada di gate masuk dari Tengger Semeru. Kita di sini hendak beli tiket masuk terlebih dahulu. Ya benar, kita akan pergi ke Bromo. Jadi bersama Crazy Rich Gembel member lainnya, dan kali ini bersama di family. Sekarang cukup padat juga. Terus juga ada beberapa peringatan bahwasanya dari radius 1 km dari kawah tidak boleh kita kunjungi karena status aktif gunung volcano. Tapi kita lihat saja nanti. Petualangan kita tentu tidak akan kalah seru dan juga hemat bermartabat. Oke. Pemirsa sekalian, jadi sekedar info untuk yang ingin berkunjung ke kawasan wisata Bromo ini, kalian tidak butuh lagi membayar biaya tiket masuk apabila tempat penyewaan jeep kalian sudah mengikut sertakan biaya tersebut. Jadi nikmati saja ya perjalanannya. Oke, kita ada di Ngadas. Di sini rata-rata itu memang kampung adat sejak zaman Mojopahit. Jadi ini adalah merupakan kampung ini adalah merupakan pelarian waktu Mojopahit dan kebanyakan ada di kampung sini. Namanya ini termasuk Tengger, ya, Desa Tengger, dan persisnya Desa Ngadas. Dan mereka mayoritas berkebun, yaitu tanam kentang, sayuran, dan lain-lain. Oke guys, kesempatan pertama kita berhenti di daerah Desa Adat Ngadas. Tempat ini lebih banyak didominasi oleh wilayah perkebunan atau pertanian kentang. Lihat nih di belakang gue, bagus banget pokoknya. Jadi pemandangannya sangat tertata sekali. Coba lihat lagi yang di seberangnya. Nah ini dia guys, pemandangan untuk di sisi seberangnya. Luar biasa bagusnya. Jadi sekedar informasi saja, kalau misalnya lo nggak mau ngelewatin ibadah lo, jadi tenang aja. Di Desa Adat Ngadas ini tersedia berbagai tempat beribadah untuk 5 agama. Jadi kayak ini di depan gue ada wihara. Nah, itu tempat ibadah untuk yang beragama Buddha. Dan buat yang beragama Hindu nggak usah takut. Di atas sana juga ada tempat ibadah untuk umat beragama Hindu. Dan tentu untuk umat beragama Islam, ini ada banyak musola tersedia untuk tempat beribadah, untuk melakukan sholawat. Oke. Nah guys, pengaturan pariwisata terutama untuk wisatawan yang datang berkunjung ke daerah Tengger, terutama di Desa Adat Ngadas ini sudah ditata dengan sangat baik. Jadi para turis yang hendak datang itu antara keluar dan masuknya semuanya diatur agar tidak menyebabkan kemacetan atau gangguan istilahnya stuck di jalan. Karena jalannya sempit terus tanjakan, kan susah kan kalau misalnya barengan ada yang nanjak naik mobil jeep terus ada yang turun juga. Kayak gini guys. Tuh, itu sudah antreannya banyak banget men. Sedangkan yang dari atas belum ada yang turun. Jadi kita nunggu dulu yang dari atas turun supaya nggak bikin si Komo lewat, oke? Ini dia guys rombongan yang gue maksud. Jadi dibiarin dulu kloter yang ini lewat, sehingga nanti kita yang dari bawah sisanya bisa naik ke atas. Teratur bukan? Ayo guys, semuanya yang lain buruan naik. Nih bapak ini nih yang ngatur nih. Oke, karena perjalanannya lumayan agak lama ya, dari satu titik ke titik yang
guys, cantik sekali. Ini kita ada di bagian belakangnya Bromo men. Kata temen gue cantik kayak putri katanya. Oh, makasih guys. Kalau mau cari daerah yang kebakaran itu lo harus lurus terus ke sana tuh. Ini kalau pakai drone baru bisa dapat pemandangannya. Wih, tapi emang Bromo ini ikonik sekali dan pantas mendapat julukan Taman Nasional tercantik. Tapi sekarang turun rankingnya di nomor 3, sebelumnya nomor 1 guys. Lompat di semua snacknya ini. Nah kayak gitu guys, cantiknya pemandangan sekitar Bromo Semeru. Besok ini mesti bawa drone nih. Mohon supportnya ya sobat crazy sekalian. Jadi lo boleh kasih giveaway deh, GoPro juga nggak apa, apalagi drone DJI boleh banget guys. Nah ini viewnya cetar membahana, pokoknya wes nih, bagus banget pemandangannya. Ini namanya Savannah Hillside, dan di pojok sana tuh namanya Bukit Teletubbies Bromo. Tapi kita ntar parkirnya di sana guys, tuh yang titik-titik kecil yang nggak kelihatan tuh. Itu tempat parkir kita, nggak kelihatan kayak perasaan lo ke orang yang lo sukain. Oke. Guys, sekarang gue sudah ada di situs Watu Gede. Ini bagian dari pemandangan di Tengger Semeru. Kemudian lihat nih sekelilingnya. Menakjubkan sekali. Ini di belakang gue tuh tuh, lihat tuh pemandangan tebingnya, bagus banget. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Lo harus kesini pokoknya ya. Oke guys, kita akan menantang badai. Jadi di depan itu sudah ada badai Jan. Jadi lihat nih. Wow. Nah, kita akan memasuki kabut badai kabut itu. Di sana hujannya lebat luar biasa. Tapi kita harus ke sana karena kita akan menuju ke poin spot view berikutnya. Nah, pemandangan kali ini merupakan Bukit Teletubbies yang terkenal sebelumnya. Di sinilah lokasi kebakaran sebelumnya sempat terjadi. Saatnya balapan, guys. Suasananya yang berkabut ini bukan karena kabut guys, melainkan karena debu vulkanik yang dia akan panas karena melangkit kayak gini guys. Nah itu guys, sudah kelihatan punya kecil
uap yang membumbung tinggi ke atas itu adalah awan vulkanik lagi meletup-letup. Halo guys, sekarang kita ada di kawasan dekat krater Bromo. Jadi di belakang gue itu adalah awan vulkanik dari Gunung Bromo. Nanti kita akan ke kraternya. Mobil gue lewat guys. Ya, seperti biasa, bareng sama anggota CRG dan juga di family ada Dita, The Pinktastic, and Putri Ayah. Mana lagi satu member gue hilang nih. Nah, sekarang kita standby dulu di satu kawasan yang namanya Patung Singa. Jadi mirip banget kayak singa guys. Lihat kan? Ya nggak sih? Kayak singa kan? Ya Ita? Mau naik singa-singaan? Maulah. Kita mau bikin foto unik dulu di sini ya. Nanti menyusul baru kita bikin di banyak spot lainnya. Instagramable, pokoknya datang ke Bromo aja deh. Ya, kita ada di lautan pasir atau pasir bersisik, atau terkenal dengan pasir bersisik. Nah, ini merupakan salah satu material vulkanik, di mana material kalau Bromo itu aktif, materialnya ada di sekitar wilayah sini. Maka dari itu Bromo kalau meletus itu lebih aman karena materialnya ada di dalam gunung tua. Jadi Bromo itu adalah gunung di dalam gunung. Nah, ini juga merupakan kaldera yang sangat luas, kurang lebih di antara 30 km mengelilingi Bromo, dan ini merupakan salah satu gunung tua. Namanya Gunung Tengger, makanya kawasan ini dinamakan Tengger karena ngambil dari nama Gunung Tengger yang ketinggiannya kurang lebih 4.000 meter. Kemudian ribuan tahun yang lalu meletus yang sangat dahsyat, kemudian terbentuklah seperti ini. Jadi Bromo itu crater di dalam crater gitu. Oke guys, mumpung lagi ada di Bromo, gue mau berguling-guling di debu vulkanis ini, fine vulkanis dust. Pokoknya ngerasain nikmatnya dunia guling. Asik sekali guys. Seru banget pokoknya. Kapan lagi bisa ngelakuin kayak gini? Pokoknya sekali seumur hidup lo harus pergi ke Bromo Tengger Semeru. Oke, sekarang kita ada di spot selanjutnya. Katanya ini adanya di daerah Watu Kuto. Iya, Watu Kuto yang artinya kota batu. Banyak batunya ya. Itu dia alasannya kenapa disebut Watu Kuto, karena lihat Ini batu-batu. ada banyak batu guys. Terus kalau lo bagus nempatin jeep lo dan juga posisi lo bisa dapat picture yang estetik di sini. Kayak itu tuh di sana itu bagus tuh tempatnya, spotnya itu. Tapi pemandangannya nggak kalah men. Jadi kalau tadi bukitnya warnanya hijau, bukit di belakang kita ini agak keabu-abuan dikit. Itu karena tertutup abu vulkanis hutannya. Nah lihat dong di belakang gue tuh gunungnya gimana nggak terus mengepul. Jadi ya terus ngeluarin abu vulkanis. Jadinya wilayah di sini gimana nggak abu-abu jadinya warnanya men. Oke guys, naik kuda kali ini kita bersama dengan Bapak Dani, owner dari kuda yang cantik ini. Nanti kalau misalnya lo ke Bromo, jangan lupa cari Pak Dani di sekitar kawasan Pasir Bebisik, Watu Kuto. Bapak ini sering ada di Watu Kuto. Oke. Nah guys, kira-kira pernah dengar nggak sih tentang dongeng atau mitos itu tentang seorang pemuda yang dahulu untuk melamar seorang wanita, dia mesti mengambil air
mengumpulkannya dari batok kelapa untuk menciptakan sebuah danau. Namun karena kecurangan dari si pihak wanita yang memajukan batas waktu dari penyelesaian untuk membuat batok itu dengan cara memanipulasi seolah-olah pagilah tiba, akhirnya si pemuda ini marah dan menendang batok kelapa itu di atas daratan di bagian tepi danau yang sudah dia buat. Dan akhirnya batok itu membentuk gundukan pasir besar yang akhirnya menciptakan Gunung Batok ini, guys. Jadi Gunung Batok ini lokasinya ada di sebelahnya Gunung Bromo, di samping krater Bromo. Ini dia, guys. Jadi itu krater Bromonya dan ini dia Gunung Batoknya. Di sini rame juga ya, guys ya. Oke guys, kita sekarang berada di kawasan parkiran menuju ke ke Pura Poten ya. Pura Poten, dan kita juga ada di kakinya kawah Bromo. Jadi di wilayah ini banyak ada penyewaan kudanya, guys. Dan nanti buat lo yang berminat, ini banyak juga ada yang kayak unicorn juga, guys. Pinter banget nih pemasarannya, ini promosinya. Jadi kalau lo mau ke kawasan Bromo ini, jangan lupa untuk cobain sensasi naik kuda sampai bisa diantar lo sampai ke atas sana tuh, ke krater di bagian tangganya itu. Jadi bisa diantar sana dengan biaya kurang lebih Rp200.000 per orang, itu bolak-balik. Oke, kita lanjut aja. Tapi di sini kita pilih petualangan dengan cara berjalan bareng sama si RG dan juga di family. Guys, sepanjang perjalanan kita mau menuju ke Pura Poten dan juga ke krater. Jadi kita mau cari toilet dulu. Jadi lo nggak usah takut kebelet karena sudah tersedia toilet. Dan dalam perjalanan cari toilet, jadi nanti lo bakal nemuin banyak dagang yang jualan Edelweiss. Sama kuda ya. Di sini Edelweissnya banyak banget ternyata, guys. Apa? Sama apa? Kuda. Lu kuda aja kerjanya ya. Guys, jadi tempatnya seru juga. Kalau lu mau naik kuda, jadi jangan ragu. Di sini ada banyak yang menyediakan jasa untuk naik kuda sampai ke atas krater. Tapi sebelum kita ke krater, boleh sembahyang dulu ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jadi karena gue menganut kepercayaan Hindu, maka sebelum gue lancong ke puncak, gue mensyukuri perjalanan ini terlebih dahulu dengan beribadah di sana, di Pura Poten, bareng sama teman-teman lainnya dan juga bareng bersama keluarga. Guys, lihat ada tornado. Beruntung banget. Di belakang gue ada tornado, guys. Pas banget nih si RG jalan-jalan, ada bencana alam di belakangnya. Jadi ada mini tornado. Yuk buruan ke sana, buruan kejar. Guys, kita mau ngejar tornado. Ayo kejar tornadonya, tornado. Kapan lagi bisa apa namanya, hunting tornado, men? Sini pas banget. Capek, tornadonya semakin dikejar semakin menjauh, kayak cewek yang gue taksir. Gak mudah dapetinnya. Guys, di wilayah ini tornado tuh bisa muncul berkali-kali, terutama kalau musim penghujan. Nih kita deketin. Itu kalau kita kesana ada masa gitu-gitu dikeper-keperin. Apa itu? Dikeper-keperin. Ya, keper-keperin itu maksudnya nanti bisa diterbangin nanti. Ya, kita kejar tornadonya. Ini mini tornado. Mana tuh dia? Itu tuh mini tornado. Hilang deh sudah. Susah banget ngejar tornado. Aduh, gini rasanya ya kalau nyari jodoh ya. Kayak nyari tornado, nggak dapet.
Sobat Crazy sekalian dan juga Sobat Deep Family sekalian, kita sekarang berada di Pura Poten. Jadi di sini kita akan sembahyang terlebih dahulu. Oke? Jadi kita mohon keselamatan sebelumnya ke atas dan juga patut mensyukuri perjalanan kita kali ini. Banyak keajaiban dunia. Ada tornado, terus ada hujan-hujanan, kurang bencana apa lagi coba? Oke? Jadi saksikan gimana kita akan menjalankan tradisi ibadah kita tepat di malam, bukan malam lagi ya, di sore Natal ini. Siap. Crazy sekalian, salah satu member kita sudah beralih profesi, sekarang menjadi pendeta di pura ini. Om Swastiastu. Ya, lumayan tinggi ternyata lokasi puranya ini guys. Jadi kita sembahyang dahulu ya. Swastiastu. Ya, dengan siapa? Siapa Fajar? Oh, Fajar statusnya sebagai apa di sini? Ikut ayah. Oh, sebagai pengawas puranya ini. Iya. Oh iya ya. Kita mau sembahyang, izin ya. Iya, silakan. Oke, ada tata krama memasuki tempat ibadah di sini. Jadi sebelum lu memasuki halaman utama tempat ibadah ini, harap melepaskan alas kaki dahulu. Oke, bisa lu taruh di depan sini, altar sini. Alas kaki. Dan sekarang kita masuk guys. Come on. Puranya menakjubkan. Sini. Benar-benar di bawah kaki Gunung Tengger, Bukit Batok. Nah, puranya seperti pura Jagatnata, tapi ini versi amazingnya guys. Om Swastiastu. Yeah. Dari Bali. Ya, dari Bali. Dengan Bapak siapa? Mangku Yono. Bapak Mangku Yono. Bapak Mangku yang bertugas di sini ya. Izin ya Pak ya, kita mau sembahyang ya. Dengan Pak Mangku Yono ya, Pak Mangku Yono. Baik Bapak, maaf. Sobat Crazy sekalian, saya sekarang bersama Bapak Mangku Yono. Mari kita bincang-bincang sedikit aja mengenai Pura Poten ini. Oke, sekarang Bapak Mangku Yono ada di sebelah saya. Ya, mengenai Pura Poten ya. Sebelum dibangun pura ini, di sini memang sudah ada belinggih tapi sederhana yang terbuat dari batu, dan juga belinggih yang di sini ini merupakan tempatnya para dukun pandita. Kalau di Tengger itu dukun pandita, kalau di Bali mungkin itu pedanda ya, pedanda untuk memuja pada Tuhan yang Maha Kuasa, termasuk pada yang Brahma yang tentunya berada di Gunung Bromo. Nah, sebelumnya itu memang kepercayaan kami yang di sini memang sudah beragama Hindu. Kalau kita lihat dari dandanan atau beban tenan yang dibawakan oleh Romo Dukun Pandito itu sendiri, dan kemudian di tempat ini ada inisiatif dari semua umat yang ada di sini. Kemudian terciptalah ada sebuah pertemuan, kemudian di situ bisa membangkitkan umat, dan juga ada dukungan dari pihak pemerintah, bahkan juga ada dukungan dari pariwisata dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Terbangunlah Pura Luhur Poten Bromo. Nah, itu diawali mulai dari tahun 1993 renovasi ini, sehingga berjalan lancar, sehingga berdirilah Padmasana yang seperti ini berada di Pura Luhur Poten Bromo. Kenapa di sini dinamakan Pura Luhur Poten Bromo? Karena di sini tentunya tempat bersemayamnya para leluhur kami yang sudah menjaga ya, leluhur kami yang sudah leluhur atau masih leluhur itu di tempat ini, di kawasan Bromo. Nah, diberi nama Pura Luhur Poten Bromo. Sampai sekarang terjaga seperti ini, dan juga astungkaranya umat Hindu yang di sekitaran Tengger ini berkembang begitu pesat. Dan yang berkembang memang dulunya beragama Hindu, namun setelah ini melalui upacara-upacara, kami pun juga sangat pesat sekali untuk menjalankan upacara itu.
Oh ya, sedikit lagi ya Bapak ya. Ya, ya. Sebelumnya ketika ini belum dibangun, Ya. saya kan pernah mendengar bahwa memang wilayah Tengger ini memang banyak populasi umat yang memeluk agama Hindunya. Jadi sebelum dia berupa bangunan seperti ini, bagaimana umat menjalankan ibadahnya di sini? Oh ya. Umat menjalankan ibadahnya kalau setiap harinya, sehariannya itu ada di pura masing-masing, namun di situ bentuknya cuma Padmasana. Nah, ya pelinggih, yang penting ada pelinggih Padmasana kecil itu. Dan tentunya kalau bersembahyang ya juga Trisandia itu sendiri. Di sini pun juga ada pelinggih yang terbuat dari batu sangat sederhana. Umat itu juga ya berkumpul, semuanya berkumpul di sini melaksanakan persembahyangan. Apalagi kalau sudah hari raya Yatnya Kasada, di sana hari raya Yatnya Kasada itu merupakan hari raya yang dilakukan oleh umat Hindu di Tengger, khususnya adat di Tengger itu ada hari-hari raya tertentu yang dinamakan pujaan. Jadi kalau sekarang itu namanya menjadi pujan. Pujan itu awal dari kata pujaan. Itu setiap bulan di Tengger itu ada yang namanya pujaan. Salah satunya juga Yatnya Kasada, itu pujan Kasada namanya. Di situ semua para dukun pandita itu memujanya di sini. Dan hari raya menurut agama secara nasional seperti hari raya Galungan, Kuningan, Saraswati, Siwalati dan lain sebagainya itu juga berjalan di masing-masing. Lagi satu kali saja, Bapak Mangku, apakah pura ini juga memiliki hari raya peringatan atau seperti piodalan istilahnya di Bali untuk pura ini? Untuk mengenai hari raya tersendiri di pura ini memang betul ada hari piodalan, kalau bahasa Balinya piodalan ya, tapi kalau di Jawa ini pawedalan. Nah, yang berasal dari kata medal, jadi medal itu artinya muncul. Nah, itu hari ulang tahunnya. Nah, itu hari pawedalannya itu jatuhnya bersamaan dengan Yatnya Kasada, jadi H-5 itu sudah mulai prosesi, mulai dari Mendak Tirta, Melasti, dan sampai di hari piodalannya itu berjalan seperti itu. Nah, setelah piodalan besoknya itu dilanjutkan dengan pemujaan atau pujan Kasada. Semua umat Hindu di Tengger, semua termasuk di wilayah Tengger kumpulnya di sini semuanya dari 4 kabupaten meliputi Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Dan kemudian yang kedua hari sana di sini kalau hari raya Kuningan. Nah, kalau galungannya di pura masing-masing, tapi kalau hari raya Kuningan ngumpulnya juga di sini, dan itu juga meliputi dari 4 kabupaten itu sendiri. Oke, baik Bapak Mangku, terima kasih atas informasinya. Jadi senang sekali bisa mendapatkan pengetahuan baru. Kebetulan juga ini kali pertama kita datang kemari. Kita semua mengucapkan terima kasih, semoga masih berjodoh lagi ketemu pada kesempatan berikutnya nih. Baiklah Sobat Kreasi sekalian, jadi kalau misalnya mau sembahyang ke Bromo, jangan lupa nanti menghubungi dahulu, izin dulu ya sama Pak Mangku Yono Niki. Nantinya ini istilahnya koncen dari pura ini. Oke, sampai ketemu lagi ya Sobat sekalian. Kejauhan men, mari mendekat. Sini. Oke, sekarang gue berada di kaki krater Bromo. Jadi lu sebelum mencapai puncak tuh bisa lihat nih pemandangan kayak gini. Coba sini guys. Ini semua ini adalah lapisan yang terbentuk dari abu vulkanis. lu kameramen songong nih. Oke, jadi gue kasih penjelasan sedikit. Jadi sebenarnya lapisan-lapisan ini terbentuk dari abu vulkanis. Jadi kalau lu mengetahui usianya, jadi per satu strip ini mewakili kejadian sekitar 100 tahun. Jadi lu bayangin nggak nih, dari bawah sampai segini udah berapa ribu tahun itu abu vulkanis numpuk. Bahkan ini mungkin hitungan juta kayaknya. Karena per strip yang kecil gini aja itu hitungan 100 tahun guys. Coba bisa dirasain nggak? Gila ya. Terus kita juga akan coba naik ke atas, dan ini masih jauh banget menanjak. Nggak juga sih, deket namanya. Iya. Cuman tanjakannya tinggi. Tanjakannya yang lumayan. Awas ada tai. Gak apa-apa, injek aja guys.
Yuk, saksikan keseruan kita berikutnya. Nanti kita sambung lagi kalau sudah sampai di tangga sana. Oke guys, kita sudah sampai di kurang lebih separuh perjalanan menuju ke Crater Bromo. Itu tangganya masih jauh banget ya. Nah, ini lihat di pemandangan. Ayo ikut berputar. Bagus banget. Bagus ya. Walaupun mendung, tapi cuacanya enak banget seru. Iya, karena cuacanya tidak panas, jadi kita punya energi buat naik ke atas ya. Jadi Kalau nggak, panas pasti kita kepanasan. Sekarang udah sejuk. iya. Kalau panas tuh tambah susah lagi. Jadi mending dah sejuk kayak gini guys. Oke, nanti kita sambung lagi ya pas sudah sampai di atas. Gue juga penasaran. Katanya di dalamnya itu kita bisa dengar istilahnya gas alam, gas belerang yang meletup-letup atau mendidih gitu. Ntar akan kedengeran bunyi mendidihnya. Kita nanti lihat. Jeng 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 jeng. Mati gue, ini tantangan utama kita yaitu naik tangga setinggi langit. Semua udah pada tepar. Cuman butuh istirahat. Terus habis itu cuaca mendung begini. Pokoknya pasti bisa. Kasih semangat, kasih semangat. Karena kasih semangat, kasih gift yang banyak ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Oke, kita akhirnya naik. Yang lain masih baik-baik aja, masih semuanya bisa. Ini tinggi banget guys, tapi ntar lagi habis subuhkan pandangan yang beda. Oke guys, akhirnya kita bisa juga tembus ke kawah Gunung Bromo. Lu bisa dengar nggak? Serem banget. Ya, suaranya kayak rebusannya, kayak rebusan di panci gitu. Dengar nih baik-baik guys. Gimana perasaannya Ita? Deg-degan banget. Deg-degan? Iya. Jalan kaki sampai ke sini capek banget kakinya. Iya. Terus gimana tentang kawahnya di belakang itu? Wah, gede. Serem nggak? Serem banget kalau jatuh bisa mati. Ya dong, lihat dong. Tuh. Itu kawahnya guys. Wah. Wuih. Ntar gue liatin lebih clearnya, oke? Ita berhasil, Maha berhasil, Putri berhasil. Hai Putri. Wisu Pasit juga berhasil. Dan gue juga berhasil. Lihat tuh kawahnya. Hai Wis, hai Putri. Kita semua berhasil sampai di puncak. Tinggi banget dan ngeri banget. Oke guys, kita sudah berhasil mencapai puncak. Jadi sekarang kita perjalanan pulang dan kayaknya langsung balik ke Bali. Jadi udah sukses. Next time kita pilih destinasi lainnya. Ini sponsorship utama kita nanti untuk destinasi berikutnya. Princess Aya our manager. Sumpah capek banget guys. Berat. Guys, kalau pas musim penghujan, ini dia yang disebut dengan namanya kabut Iceland. Pokoknya penuh tantangan perjalanan hari ini. Tapi jangan mau kalah juga ikut dia. Dia tetap Thailand itu yang sabar. Pemirsa sekalian, gimana menurut kalian petualangan kita kali ini? Gue yakin kalian pasti suka banget dan pengen nge-like berkali-kali. Gue pasrah aja, silakan. Gak usah ragu-ragu untuk nge-like-nya. Oh iya, karena dompet kita juga sudah kempes dan perlu di charging lagi di Bali, maka kita pamit undur diri dulu dan kita akan kembali ke Pelabuhan Ketapang. Tomorrow. Oh guys, udah lebih balik lagi sama kayak waktu berangkat, menempuh 300-an kilometer hanya untuk balik. Sekarang kita sudah tiba lagi di Pelabuhan Ketapang.
Sumpah hancur banget nih. Semua juga udah pecel. Hai guys, selamat pagi. Udah gak bersemangat semuanya. Tapi selamat pagi. Jalan. Oke, yuk nantikan ngantri sampai naik ke atas kapal. Oke, pada kesempatan kali ini kita bisa naik kapal di pagi hari. Biasanya sih seru kalau naik kapal di pagi hari, ada anak-anak kecil yang nangkep-nangkep uang di laut. Coba kita lihat yuk. Dan sayangnya ketika kita sudah sampai di atas, kita nggak ngelihat ada satu anak pun muncul di sekitaran pelabuhan. Sayang sekali, mungkin anak zaman sekarang beda ya. Dia sudah nggak butuh lagi uang logam. Jadi semua pada main gadget di rumah masing-masing. Beda kali kalau dilemparin iPad ataupun iPhone, pasti tiba-tiba mereka akan muncul sendirinya. Nggak butuh waktu lama, akhirnya kita tiba juga di Bali. Oke, sudah saatnya kita tutup petualangan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Go Square, dan juga jangan lupa kalau kamu suka dengan channel ini, mohon like dan juga share-nya. Lo juga boleh komen untuk tanya-tanya apa aja di channel gue. Oke, sampai jumpa lagi pada petualangan berikutnya. See ya.